rencana yang tak diketahui. Christian, di mana Claudia dan Ella? Benny bertanya pada sang menantu dikala melihat menantunya itu hanya seorang diri, tak ada kedua putrinya di sana. Ella masih di toilet, Claudia menyusul Ella. Jawab Christian sambil menyesap wine di tangannya. Sejak tadi memang dia sendiri tak ada siapapun, pria itu membiarkan Claudia menyusul Ella. Benny menganggukkan kepalanya merespon ucapan Christian. Tak selang lama Claudia dan Ella muncul. Itu Claudia dan Ella, seru Grania dengan senyuman di wajahnya. Melihat dua putri cantiknya sudah tiba. Maaf aku lama, tadi aku terpleset di toilet, ucap Ella berdusta. Tentu dia tak mungkin menceritakan apa yang terjadi. Berbohong adalah jalan paling terbaik. Hah? Kau terpleset di toilet sayang? Bagaimana bisa? Apa lantai toilet licin? Seru Benny mencemaskan putri sulungnya. Sayang, apa kau terluka? Katakan pada ibu, mana yang sakit? Grania merengkuh bahu Ella, memeriksa keadaan putri sulungnya. Kita ke dokter ya, mungkin kau mengalami luka dalam. Lanjut dia lagi begitu khawatir. Ella tersenyum hangat dan lembut. Ya bu, kalian tidak usah khawatir, aku baik-baik saja. Hanya sakit sedikit, nanti pasti akan segera membaik. Jauh dari dalam lubuk Ella terdalam, dia tidak enak karena telah berbohong pada kedua orang tuanya serta adiknya. Namun apa boleh buat, yang dilakukannya adalah yang terbaik. Dia tidak mungkin jujur tentang apa yang sebenarnya. Grania mengecup kening Ella. Selalu hati-hati sayang, ibu tidak ingin sampai terjadi sesuatu hal buruk padamu. Iya bu, jawab Ella pelan. Benny mengusap-usap puncak kepala Ella lembut. Claudia menatap dingin. Christian garis itu tak menyangka Christian sama sekali tak peduli dikala kakaknya mengatakan terjatuh di toilet. Sejak tadi dia menatap Christian, memberikan tatapan kesal. Bagaimanapun kakaknya adalah istri pria itu. Sekalipun hati Claudia kerap sesak melihat kedekatan antara pria itu dan kakaknya. Tapi bukan berarti dia senang jika Christian tak peduli pada kakaknya. Malah itu sangatlah keterlaluan. Ah ya Claudia, apa kau melihat Ellen? Tanya Grania, menyadari kalau Ellen belum ada. Raut wajah Ella berubah dikala ibunya menyebut-nyebut nama Ellen. Nafasnya mulai gelisah tak menentu. Akan tetapi dia berusaha untuk bersikap seperti biasa di hadapan keluarganya serta suaminya. Aku tidak melihat Ellen bu. Apa mungkin Ellen sudah pulang? Ujar Claudia menduga kalau Ellen sudah pulang. Pasalnya memang sejak tadi dia tidak melihat keberadaan Ellen. Tidak mungkin sayang. Ellen bahkan belum berpamitan pulang, sambung Benny, yang yakin bahwa tak mungkin Ellen pulang. Aku di sini. Ellen menginterupsi percakapan, lalu masuk mendekat pada semua orang yang ada di ruang santai. Ellen sedikit panik dan salah tingkah melihat Ellen datang. Satu-satunya yang mengobati rasa paniknya yaitu sedikit menundukkan kepala dan mengabaikan keberadaan Ellen. Dia tak ingin sampai keluarganya ataupun suaminya curiga. Benny tersenyum menatap Ellen. Akhirnya kau muncul. Ini aku ingin berikan dokumen yang tempo hari aku kerjakan. Ellen mengambil dokumen itu dan membacanya perlahan. Bagus, ini luar biasa. Kau sangat hebat, Paman. Benny kembali tersenyum merespon ucapan Ellen. Grania menatap Ellen. Ellen, Claudia memiliki bakat menggambar yang hebat. Kalau kau membutuhkan seorang interior design, kau bisa menggunakan jasanya. Tentu. Aku dengar Claudia memegang proyek Gevan Group. Itu menandakan bahwa Claudia adalah orang yang terpilih. Son Gevan terkenal sangat pemilih, ujar Ellen saya melirik Claudia. Claudia mendesah panjang mendengar ibunya terlalu membanggakannya. Sungguh dia lelah karena selalu dibanggakan. Bukan bahagia melainkan merasa terbebani. Bisa menatap dingin Ellen. Kau tahu dari mana Claudia memegang proyek Gevan Group? Tanya penuh interogasi. Seingatnya sepupunya itu hanya tahu dirinya dan Claudia terbang ke Seoul. Tapi kenapa malah sepupunya itu tahu tentang Claudia memegang proyek Gevan Group? Pria itu merasa ada yang aneh. Ellen mengambil wine yang baru saja diantar sang pelayan dan mengusapnya perlahan. Kebetulan aku hanya dengar-dengar saja. Lagi pula kan aku tahu kau sedang menangani proyek Gevan Group. Christian masih curiga karena merasa ada yang aneh. Namun pria itu memutuskan untuk tak mengindahkan kecurigaan yang ada di dalam pikirannya. Besok temui ayahku, dia sudah lama mencarimu, ucapnya dingin. Ellen mengangguk. Baiklah, dengan senang hati aku akan bertemu dengan pamanku. Lalu tatapannya melihat ke arah Ella yang sejak tadi menundukkan kepala, tak mau melihat ke arahnya. Tindakan Ella itu begitu amat menggemaskan. Makan malam telah berakhir. Ella buru-buru masuk ke dalam kamar. Jika biasanya dia bergelanjut manja di pelukan Christian, kali ini malah Ella menghindar dari Christian. Bahkan Ella sampai masuk ke kamar lebih dulu dari Christian. Bertemu dengan Ella membuat semua sifat Ella berubah total. Menatap Christian pun dia tak berani. Ella seperti telah melakukan kesalahan besar. Itu yang membuatnya dilingkupi rasa takut mendalam.
Ella duduk di tepi ranjang, mengatur nafasnya. Christian masuk ke dalam kamar, menatap Ella yang nampak berbeda. Pria itu melangkah mendekat pada sang istri. Ella, kau kenapa? Ella terkejut melihat kehadiran sang suami. Sayang, kau sudah ingin tidur? Buru-buru dia bangkit berdiri memberikan senyuman pada sang suami. Aku belum mengantuk. Kau kenapa? Tanya Christian dikala merasa ada yang aneh pada Ella. Tidak, aku tidak apa-apa. Aku hanya kelelahan saja. Ella mengecup bibir Christian. Aku ingin ganti pakaianku dan segera tidur. Ini sudah malam. Dia segera melangkah meninggalkan Christian menuju walk-in closet miliknya. Christian menatap punggung Ella yang mulai lenyap pandangannya. Entah kenapa dia merasa bahwa ada yang wanita itu sembunyikan darinya. Dia ingin bertanya, tapi logikanya enggan untuk menanyakan hal aneh. Ellen berdiri di ruang kerjanya yang ada di penthouse pribadinya. Sorot matanya menatap hamparan gedung-gedung bertingkat yang ada di New York. Gedung-gedung pencakar langit yang berkilat akibat lampu malam. Ellen menyesotkan di tangannya. Sudut bibirnya terangkat membentuk senyuman tipis. Benaknya memikirkan sesuatu yang sudah lama dia tunggu-tunggu. Tuan Ellen, seorang asisten melangkah masuk ke dalam ruang kerja Ellen. Ellen menatap asistennya itu. Ada apa? Tuan, yang Anda inginkan sudah saya dapatkan, jawab sang asisten sopan. Sungguh? Alis Ellen menaut menatap serius sang asisten. Sang asisten mengangguk, lalu memberikan amplop coklat yang ada di tangannya pada Ellen. Silakan Anda lihat sendiri, Tuan. Yang Anda inginkan sudah berhasil saya dapatkan. Ellen mengambil amplop coklat pemberian sang asisten. Beberapa detik dia mengamati sesama amplop coklat itu, lalu perlahan dia membuka amplop itu. Seketika senyuman tipis di wajah Ellen terlukis melihat foto yang diinginkannya ada di tangannya. Bagus, kau melakukan pekerjaanmu dengan baik, ucap Ellen nampak puas dengan hasil kerja asistennya itu. Sang asisten menunduk, Tuan, tapi Anda harus tetap waspada. Bisa saja semua rencana Anda lebih dulu diketahui Tuan Christian Hastings. Ellen menggerak-gerakkan gelas di tangannya dan menatap lurus ke depan. Kau tenang saja. Aku bukan orang bodoh. Tidak mungkin rencanaku tercium lebih dulu. All I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. 'Cause all I want, and I pray, I believe in the better days.